Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Hikmat pagi ini akan bersama kita gali dan renungkan melalui kisah para rasul pasal 17 ayat 24 hingga ayat 25. Firman-Nya menyatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Demikian firman Tuhan. Bagi sebagian besar manusia, menunggu merupakan hal yang membosankan. Tak jarang bisa memacu emosi karena kelamaan menunggu. Namun, hal itu tak berlaku pada Rasul Paulus. Dalam narasi firman Tuhan pagi ini, sembari menunggu, Rasul Paulus mengisi waktunya dengan melihat keadaan kota Athena. Meski pada akhirnya membuat sangat sedih hatinya. Akan tetapi, wujud kesedihan Rasul Paulus yang dipaparkan dalam narasi firman Tuhan pagi ini sangat menarik. Apa yang biasa terjadi pada diri saudara ketika hati sangat sedih? Mood pasti terombang-ambing. Mau ngapa-ngapain, rasanya enggan. Berbeda dengan Rasul Paulus. Meski dalam keadaan bersedih, Rasul Paulus justru berupaya bertukar pikiran, tak hanya dengan kaum intelektual atau cendekiawan di kota itu saja, tetapi juga dengan masyarakat yang ia jumpai di pasar atau di ruang publik, guna mencari penyebab sesungguhnya dari kesedihan yang dialaminya. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus memilih untuk bertukar pikiran, atau istilah yang lebih familiar adalah dialog? Berkaitan dengan tindakan Rasul Paulus tersebut, beberapa hal yang patut menjadi permenungan bagi kita selaku umat Tuhan, yaitu yang pertama, ternyata bahwa dialog menjadi sarana untuk memahami akar dari persoalan yang sedang kita gumuli. Mari perhatikan di dua ayat yang menjadi permenungan kita hari ini. Dari dialog yang diperakarsai oleh Rasul Paulus, pada akhirnya Rasul Paulus menemukan penyebab mengapa hatinya sangat sedih. Bukan karena banyaknya patung yang ada di kota Athena itu, melainkan Paulus menemukan cara pandang kaum intelektual yang mana berimbas pada cara pandang masyarakat sekitar mengenai pemahaman mereka terhadap Allah yang tak mereka kenal itu, yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, bahwa ternyata dialog menjadi wahana yang menolong manusia untuk meningkatkan kepekaan atau sensitivitas dalam diri terhadap realitas yang terjadi di sekitar, sehingga memampukan manusia untuk menciptakan sikap tenggang rasa antar sesama ciptaan Tuhan. Mari perhatikan respon yang ditunjukkan Rasul Paulus saat sedang bertukar pikiran. Bukanlah respon negatif yang ditunjukkan, melainkan justru Paulus semakin membuka dirinya untuk memberikan pemahaman yang benar. Dengan demikian, maka mari untuk tak jemu-jemu kita saling bertukar pikiran dengan sesama kita, apalagi dengan orang yang saudara kasihi. Selamat dan semangat berrutinitas. Kasih Tuhan melingkupi dan menyertai kembara iman saudara hari ini. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan yang setia menyapa kami umat-Mu. Syukur kami padamu atas pemeliharaanmu di sepanjang hidup umatmu. Atas kasihmu itu, Engkau telah memperkenankan kami untuk menyambut pagi, menyongsong rutinitas yang akan segera dan yang akan kembali kami gumuli dalam jerih lelah dan perjuangan kami hari ini dan seterusnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya lawatanmu melalui firman-Mu pagi ini menopang dan memelihara hati dan pikiran kami untuk tetap setia dan teguh, membuka bahkan mengupayakan dialog terjadi di antara kami dengan seluruh ciptaan-Mu di muka bumi ini. Serta ajarilah kami untuk setia dan teguh
menghargai, bahkan menerima dengan tulus setiap keberagaman yang akan kami jumpai ketika kami berhadapan dengan sesama kami hari ini maupun di hari selanjutnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan semesta alam, yang di dalam namanya kami berdoa. Amin.